Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Cakrawala Pendidikan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu realisasi Permendikbudristek Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 Universitas Negeri Makassar yang berfokus pada pencegahan. Saya Nur Wahyu Adrian dan tentu saja saya tidak sendiri, bersama rekan saya. Halo semuanya, saya Muhammad Hafiz dan senang sekali bertemu dengan kalian. Nah, teman-teman, untuk podcast kali ini, narasumber kita hadir secara online, jadi kita terhubung melalui Zoom. Meski online, semoga obrolan kita tetap hangat, jelas, dan pastinya bermanfaat. Baik, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen psikologi sekaligus pengurus BK di Universitas Negeri Makassar, Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MSI, yang kerap kami panggil Ibu Kiki. Selamat datang Ibu Kiki. Apakah suara kami terdengar dengan jelas? Selamat sore. Iya, kedengaran dengan jelas. Wahyu dan Adrian ya? Hafiz, ya, Hafiz ya, Wahyu dan Hafiz ya? Ya, Ibu. Baik Ibu, kalau nanti ada kendala jaringan, kita bisa santai saja terlebih dahulu dan kita mulai pelan-pelan saja, Ibu. Nah, Ibu, untuk pembuka mungkin boleh dijelaskan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan Permendikbudristek Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 ini, dan kenapa ini sangat penting bagi kampus seperti Universitas Negeri Makassar ini. Ya, jadi kalau untuk Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 itu terkait dengan regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Ya, tapi sebelumnya ini suara saya sudah terdengar jelas. Jelas, Ibu. Ya, jadi tadi pertanyaannya kenapa sih Bu ini penting gitu ya? Ya, Nah, harapannya sebenarnya karena regulasi ini terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan. Jadi kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik, kemudian verbal, seksual, ya, atau apapun ya yang tertuang dalam undang-undang tersebut, itu harapannya tidak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga harapannya juga adalah perguruan tinggi ini menjadi tempat yang aman bagi seluruh warganya, baik itu mahasiswa, dosen ataupun pegawai, gitu ya, yang berada di lingkungan kampus. Kemudian juga jadi lingkungan yang inklusif, tidak diskriminatif, baik bagi teman-teman yang juga berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, itu juga dilindungi, ya. Sehingga ini harapannya bisa menjadi landasan untuk membangun sistem yang aman di perguruan tinggi. Baik Ibu, berarti ini sebentar kalau kita untuk membahas tentang undang-undangnya, bagaimana kita menentukan terlebih dahulu, baik itu dari pandangan apa dulu Ibu, termasuk pembulian atau juga semacamnya Ibu. Apakah kita, itu tergantung Ibu mau memilih topik yang mana terlebih dahulu. Semisalkan itu Ibu, kalau undang-undang Permendikbudristek Nomor 55 itu jangkauannya luas Ibu, bukan hanya pembulian. Jadi Ibu bebas memilih materi apa yang ingin dibahas hari ini Bu. Boleh terkait bullying ya, karena di perguruan tinggi ya, di lingkungan manapun sebenarnya ya, kalau kita bicara isu bullying, kemudian juga diskriminatif ya, diskriminasi itu juga tidak ada saja gitu ya case-case yang ditemukan, karena kebetulan Ibu juga di layanan bimbingan konseling, jadi masuk di tim layanan bimbingan konseling. Laporan-laporan ya, bukan laporan sebenarnya, tapi mahasiswa yang butuh layanan konseling itu kadang-kadang beberapa melapor gitu ya, bahwa menjadi korban bullying ya, ataupun juga ada yang case misalnya kekerasan seksual juga ada ya, yang baik itu dialami di lingkungan kampus sendiri maupun ada juga misalnya yang dialami di luar gitu ya. Jadi mungkin kalau isu bullying boleh kita boleh kalau misalnya mau dibahas ya, karena kalau di konseling itu banyak soalnya ya, kalau mahasiswa pada saat butuh layanan konseling banyak sekali isu sebenarnya yang ternyata menjadi
eh, akar gitu ya, khususnya kasus kekerasan itu kemudian berdampak ke psikologis, bukan hanya mahasiswa sih sebenarnya, karena layanan konseling itu bisa diakses juga oleh dosen gitu ya. Cuman kalau sejauh ini pengguna layanan konseling kami itu karena memang jumlah mahasiswa itu lebih banyak daripada warga yang lain ya, seperti dosen maupun pegawai, sehingga memang yang lebih banyak mengakses itu adalah mahasiswa. Dan laporan-laporan yang biasanya diceritakan kalau kita masuk ke ranah kekerasan, yaitu salah satunya adalah ada bullying, ya perundungan, kemudian juga ada yang merasa didiskriminasi, ya kurang lebih seperti itu. Baik Ibu. Nah, Ibu kan tadi sudah ditentukan topiknya itu bullying. Nah, terus bagaimana cara pencegahannya kalau ada terjadi kasus bullying? Ini kami meminta pendapat dari Ibu, di mana Ibu sebagai guru BK, dosen BK Ibu. Salah ya, Wahyu. Ya, jadi eh apa namanya, eh bicara bagaimana pencegahan, ya, kami sebenarnya di layanan konseling bersama-sama dengan Satgas. Jadi di UNM itu ada satuan tugas penanganan, pencegahan dan penanganan kekerasan dulunya gitu ya, kekerasan seksual, tapi setelah Permendikbudristek nomor 55 kemudian lebih digeneralkan kekerasannya. Jadi bukan hanya ke seksual saja tapi juga kekerasan secara keseluruhan. Jadi kami, ya karena kami di konseling itu rutin biasanya melakukan roadshow ke fakultas-fakultas, ya salah satunya Fakultas Teknik. eh, itu kita mau mencari tahu isu apa sih yang ada. Jadi biasanya kami menyebarkan instrumen alat ungkap masalah. Nah, ketika ada isu kekerasan di situ muncul, kami biasanya bergandengan juga gitu ya, berkoordinasi juga dengan tim Satgas, Satgas PPKS dulu. Tapi kalau sekarang namanya PPKPT. Nah, timnya ini sekarang lagi sementara dibentuk juga oleh UNM. Ya, jadi kita punya tim PPKPT namanya. Nah, di dalam tim itu ya sama juga sebenarnya dengan layanan konseling, ada dosen di situ, ada mahasiswa yang nanti akan direkrut, kemudian juga ada juga pegawai, ya. Bagaimana bentuk kerjasama kami adalah memberikan edukasi, ya. Edukasinya itu bukan hanya saja kepada mahasiswa, tapi kepada seluruh warga sebenarnya sasarannya, ya. Karena korban maupun pelaku itu bisa jadi berasal dari eh, bisa jadi gitu ya, untuk apa namanya, untuk pencegahannya kami juga tentu mengedukasi mahasiswa kemudian juga pegawai dosen, ya. Nah, edukasinya di mana? Nah, entah itu kita dibuatkan program kerja, atau kadang ketika PPKMB, ya PKKMB itu, atau biasanya pengenalan lingkungan kampus, itu kami ada edukasi ke mahasiswa baru terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan gitu ya, seperti apa, sehingga kita, mahasiswa kita, dosen, dan juga seluruh warga UNM itu paham gitu ya, bagaimana sih bentuk-bentuk kekerasan, dan juga bagaimana sih cara untuk melaporkan ketika hal tersebut terjadi, ya. Nah, ini juga bagian dari sebenarnya melakukan pencegahan gitu ya. Nah, Itu mungkin Ibu, jadi berarti lebih banyak edukasi ya ke mahasiswa, dosen maupun juga pegawai. nah, berarti ini Bu, pencegahan ini bukan hanya bertugas pada satu unit Bu, tapi bertugas untuk semua aktivitas akademinya Ibu. Iya, Karena biasa ada mahasiswa itu yang eh, menjalani pembulian sebagai korban bullying, tapi dia takut untuk melapor kepada BK. nah jadi dilemanya adalah kadang gitu ya, mahasiswa ketika menjadi korban ada ketakutan, ya. Apalagi mungkin ketika pelakunya, entah itu seniornya, punya kuasa lebih tinggi dibandingkan dia. Nah, itu ada ketakutan-ketakutan yang muncul. Makanya Satgas PPKPT ini selalu berupaya bergandengan dengan kami di layanan bimbingan konseling. Karena kalau di konseling itu kan kita sudah jelas etikanya bahwa ini rahasia, tidak akan diekspos, ya. Jadi biasanya ya korban kekerasan ini awalnya karena kita di UPLBK kan sebenarnya tidak punya apa sih namanya, ketika ada kasus itu sebenarnya pelaporannya bukan ke upah upah
layanan bimbingan konseling sebenarnya ya. Kita cuma pendampingan psikologis. Nah, tapi selain pendampingan psikologis, kami juga mengedukasi. Ketika kami menangkap dalam sesi konseling ternyata ada case kekerasan, maka kami kemudian mengedukasi, mengarahkan, bahkan juga sampai melakukan pendampingan, dan itu sudah kami lakukan gitu ya. Jadi kami biasanya berkoordinasi dengan, kalau ini case-nya misalnya mahasiswa, maka di mana misalnya jurusannya, fakultasnya, kami biasanya menghubungi pimpinannya langsung, kemudian membantu untuk pendampingan mahasiswa. Seperti itu. Jadi karena kami paham betul ketika korban kekerasan itu untuk speak up saja itu sudah pasti sangat berat gitu ya. Dan kami apresiasi itu. Nah, ketika masuk ke pelaporan dan mereka butuh pendampingan, kami siap juga gitu ya untuk mendampingi. Seperti itu. Kalau dari sisi psikologi ini, kenapa pencegahan itu jauh lebih penting daripada penanganan setelah kasus itu terjadi? Ya. Kenapa lebih baik dicegah ya daripada penanganan? Karena kalau kita bicara sudah ada korban, ya maka ini beban psikologisnya jadi berat gitu ya. Lukanya ini yang susah kemudian kita obati. Beda mungkin kalau Wahyu gitu ya atau Hafiz gitu ya, habis jatuh terus lukanya merah, tinggal ambil mungkin betadin, kasih Hansaplast, tunggu beberapa minggu nanti sembuh itu ya lukanya. Mungkin ada bekasnya tapi sekarang mungkin pakai obat penghilang bekas, jadi hilang bekas tapi rasa sakitnya pun hilang walaupun mungkin masih ada sedikit. Tapi kalau kita bicara luka psikologis ya, seperti depresi ya, dan juga kecemasan. Nah, ini yang jadi problem kemudian. Ya, karena dampaknya itu kemudian pasti bisa ke akademik. Ya, dan ini pendampingannya juga bahkan kita ya enggak tahu gitu ya seberapa lama mungkin pendampingannya, apalagi kalau sudah terlambat untuk dilakukan pendampingan bagi korban kekerasan. Makanya kita fokus sekali untuk ke pencegahan ya. Dan memberikan edukasi ini juga sebenarnya memberikan awareness gitu ya bagi seluruh warga di perguruan tinggi bahwa program ini jalan, UNM itu betul-betul serius untuk mengawal ketika ada case mahasiswa butuh layanan psikologis ya. Kemudian ketika ada kasus kekerasan juga, maka jelas misalnya pelaporannya kemana. Ya, sedikit info mungkin boleh ya teman-teman nanti memfollow akun official dari Satgas PPKS UNM. Di situ ada link pelaporan, bisa diakses. Kemudian juga kadang mahasiswa ataupun mungkin warga UNM yang takut melapor itu kadang minta bantuan juga ke UPLBK untuk pendampingan ya. Tentu saja dengan kami tidak pernah memaksa. Ketika masuk sesi konseling, saya memaksa untuk membuat pelaporan itu tidak gitu ya. Cuman kami mengedukasi. Ketika butuh pendampingan, maka kami juga siap gitu ya untuk mendampingi mahasiswa. Seperti itu. Saya ngecas dulu ya. Ternyata lowbat laptopnya. Tunggu sebentar. Iya, oke. Gitu. Jadi kami ya harus dicegah ya, jangan sampai ada korban. Nah, Ibu kan tadi berfokus pada korban, bagaimana cara memperbaiki psikologis mereka sama mental mereka. Nah, terus bagaimana jika si pembuli ini telah terlanjur melakukan pembulian terhadap si korban. Jadi si korban ini sudah terlanjur mengalami gangguan psikologi dan juga mental mereka. Sudah mengalami gangguan psikologis, kami di UPLBK juga ada psikolog ya. Nah, alurnya biasanya ketika terjadi kekerasan, kemudian ada korban, ada pelaporan, kemudian biasanya ada sidang, ya ada keputusan nanti yang diambil terkait sanksi apa yang diberikan kepada pelaku. Kemudian ada juga arahan dari pimpinan untuk melakukan pendampingan kepada korban. Nah, kita kebetulan juga ada profesional psikolog
Jadi profesi psikolog kita siap karena kerjasama juga dengan Fakultas Psikologi UNM, ya. Jadi sumber dayanya kita ada untuk mendampingi korban secara psikologis, ya. Tentu saja berkoordinasi juga dengan keluarga. Kalau ada butuh assessment lebih dalam lagi untuk mengobati trauma, itu ya biasanya itu direkomendasikan juga kepada keluarga. Ya, misalnya tidak kayaknya case-nya ini cukup berat, butuh mungkin pendampingan psikiater. Kalau psikiater itu kan dokter, ya. Kalau dokter itu biasanya boleh diresepkan obat. Kalau psikolog kan kita tidak ada peresepan obat. Jadi biasanya ada sesi konseling saja, kemudian assessment untuk mengetahui sejauh mana luka psikologisnya. Nah, ketika sudah sampai butuh obat, maka kami biasanya berkoordinasi tentu saja dengan keluarga untuk mengarahkan mahasiswa mungkin atau warga UNM untuk dibawa juga ke psikiater untuk diperiksakan juga. Seperti itu. Terus Ibu, kan ini tadi berarti kampus ini tidak bisa langsung mencegah pelaku untuk melakukan bullying, karena kita tahu bahwa di lingkungan kampus itu sangat luas dan juga seorang dosen tidak bisa langsung melihat bagaimana si pembuli ini akan melakukan bullying terhadap temannya. Kita misalnya lihat, oh ini calon pelaku, ya. Tapi mungkin dengan edukasi yang kita sampaikan, yang awalnya berniat untuk melakukan bullying, ya, karena sadar bahwa ada resiko ini ketika saya melakukan itu, maka pasti akan ditindak gitu ya oleh kampus, ya. Sehingga harapan kami dengan adanya regulasi ini, Undang-Undang Permendikbudristek nomor 55, ini menjadi ini menjadi peringatan gitu ya untuk seluruh warga yang ada di kampus bahwa jangan melakukan kekerasan karena sudah ada regulasinya dari pusat, kemudian turun ke universitas punya satgasnya, dan sudah jalan juga sistem pelaporan ketika itu terjadi. Itu. Berarti Ibu, pada lingkungan kampus ini sudah terdapat peraturan yang tertulis. Jadi bagaimana sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku pembuli ini terhadap apa yang akan didapatkan oleh pelaku pembuli tersebut jika melakukan pembulian? Sanksinya gitu ya. Nah, sanksinya di sini kalau kita merujuk ke Permendikbudristek ya nomor 55, kalau saya tidak salah gitu ya. Jadi untuk sanksi administratifnya, ya entah itu kalau misalnya dia mahasiswa, ya ada resiko DO, baik juga dosen pun juga begitu gitu ya. Ada resiko diskorsing. Ya, jadi semua kalau kita bicara sanksi internal, ya berarti itu tadi gitu ya, biasanya pencabutan hak mahasiswa ya untuk tidak melanjutkan, ya. Kalau untuk sanksi hukum, karena kan itu di luar ini ya, di luar kapasitas dari perguruan tinggi, maka kampus juga saya rasa gitu ya siap misalnya untuk bekerja sama ketika mungkin ada pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian misalnya gitu ya, jika ini terjadi. Ya seperti kalau saya tidak salah ingat case yang kemarin ada cekcok misalnya ya antar fakultas dengan kemarin sempat ada juga melibatkan Fakultas Teknik. Nah, wakil dekan 3 kita bidang kemahasiswaan itu ya kooperatif gitu ya, menyerahkan misalnya case-nya karena kan ini sudah masuk ranah hukum gitu ya, itu diserahkan ke kepolisian dan perguruan tinggi kooperatif. Jika misalnya ada pemeriksaan, ya kita siap gitu untuk membantu memfasilitasi juga supaya keadilan betul-betul ditegakkan. Nah, berarti Bu, guru BK itu bukan hanya tempat mahasiswa untuk datang ketika masalahnya sudah besar atau sudah sangat parah, tapi juga bisa dalam hal penanganan, Ibu. Seperti ruang perfektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tekanan psikologis.
Jadi saya sampaikan bahwa kaitannya dengan pencegahan, maka kita betul-betul fokus ke edukasi, ya, kepada mahasiswa dan kepada seluruh warga di UNM. Ya, salah satunya juga Fakultas Teknik. Nah, ketika ada korban, maka kami siap untuk misalnya melakukan juga pendampingan, ya. Dan itu pasti langsung ada penugasan dari pimpinan juga, ya, untuk melakukan pendampingan. Nah, sebelum misalnya ketahuan biasanya jadi korban, biasanya kan korban ini juga membutuhkan layanan konseling gitu ya sebelum melakukan pelaporan. Biasanya butuh layanan konseling dulu, mau curhat dulu. Nah, dari situ ketika ketahuan oleh kami tim konseling tanpa pemaksaan sama sekali, karena memang tidak boleh etikanya ya, untuk kami misalnya mengarahkan, tapi kami mengedukasi dan siap juga untuk membantu ketika butuh pendampingan oleh korban. Dan ini juga bukan hanya korban juga sebenarnya sih yang dapat pendampingan, bahkan pelaku juga dapat pendampingan psikologis. Ya, harapan kami kalau pelaku juga kemudian ada perubahan gitu ya, yang bisa terjadi juga dalam diri dia sehingga dia tidak terus-menerus menjadi menjadi pelaku bullying. Jadi pendampingan ini bukan hanya saja ditujukan kepada korban tapi juga bahkan pelaku. Nah, menurut Ibu itu apa sih tantangan yang paling besar dalam upaya pencegahan di lingkungan universitas ini? Nah, tantangannya sebenarnya itu tadi ya, korban yang takut untuk melapor, ya, merasa tidak aman, dan mungkin banyak pertimbangan sehingga takut untuk meneruskan laporan gitu ya, karena itu terjadi ketika di proses konseling, kemudian kami edukasi, kami tawarkan berupaya untuk bagaimana kalau ini diteruskan misalnya laporannya, korban justru yang tidak mau sama sekali, ya. Jadi merasa bahwa dia sudah cukup tertolong dengan pendampingan psikologis gitu ya melalui proses konseling. Cuman kami tetap berupaya, apalagi melihat misalnya case-nya cukup besar gitu ya, dan ada resiko korban lain, maka kami biasanya itu tadi ya berupaya supaya mengedukasi korban untuk mau juga misalnya melapor seperti itu. Baik Ibu, bagaimana ketika itu korban bullying ini melakukan seperti balas dendam terhadap si pelaku, kemudian itu sehingga akan membuat sebuah kasus baru, apakah ini juga akan ditindaklanjuti kepada si korban dan dia akan menjadi pelaku sebaliknya, Ibu? Tapi hanya kepada korban, kenapa juga pelaku juga didampingi secara psikologis, ya, karena kami paham betul gitu ya, pelaku ini bisa jadi dulunya korban, sehingga bagaimana ini kayak lingkaran setan akhirnya ya, yang jadi korban nantinya ada risiko jadi pelaku. Oleh sebab itu kenapa kemudian kami berupaya gitu ya, ada pendampingan psikologis. Ya, bukan hanya sekedar ya sudah ada sanksi, tapi juga makanya selalu kerjasama antara UPA LBK, pelayan bimbingan konseling dengan Satgas PPKS gitu ya, supaya ketika ada korban segera didampingi sehingga tidak ada pikiran-pikiran untuk menjadi pelaku lagi. Dan bagi pelaku juga kami mencoba juga menyelami apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa sih bisa melakukan hal-hal yang melukai orang lain gitu ya. Nah, dengan membangun kesadaran misalnya gitu ya, selain mungkin juga dia sudah kena sanksi administratif pelakunya, tapi juga kami sadar siapapun itu ya, baik itu korban ataupun pelaku ya, berhak juga mendapatkan pelayanan konseling gitu ya, supaya ya, harapannya bisa sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Baik, semisal Ibu kita mendapatkan seorang mahasiswa, nah di mana mahasiswa ini berpikir bahwa biar midai kupukul kita temanku yang penting sudah mau balas dendam, biar minta dewa karena sudah mau diperingatkan kampus, jadi biar mi kupukul ki supaya bisa balas dendam dan puas, Kak. Jadi bagaimana kalau ada pikiran-pikiran seperti itu ya, untuk membalas dendam?
gitu ya. Oke, nah ini juga ya, ketika dia membalas akhirnya kan dia juga jadi pelaku sebenarnya ya. Nah, ketika jadi korban kemudian apa namanya merasa terancam, maka itu tadi akses untuk pelaporannya ya. Makanya itu kami selalu edukasi di mana melapor, kemudian bagaimana alurnya ya. Ini bersama Satgas PPKS. Jadi supaya apa ya? Supaya itu tadi jangan sampai dia berpikiran pendek, kemudian juga membalas, ya akhirnya tonjok-tonjokan, akhirnya dua-duanya berkelahi ya. Jadi ketika itu terjadi, ya jangan sampai si pelaku yang awalnya jadi pelaku ini dia bisa membela diri gitu ya, bahwa saya juga dipukul ya. Nah, ada case juga, nah tergantung juga ya, ketika ini sudah cukup mengancam, misalnya nyawa, kemudian kita dipukul, ya bagaimana kita juga melawan untuk membela diri, kan itu juga beda gitu ya. Nah, ketika ada kesempatan, misalnya, ya kalau kita tidak melawan, ya bisa misalnya celaka, ini bisa mungkin sampai saya kenapa-napa, ya wajar gitu ya, tapi dalam tingkatan yang wajar juga, tuh ya. Jangan kemudian ya harapannya apa namanya eh itu tadi ya, di posisi kita misalnya sedang dipukul, kemudian juga mengancam diri kita, ya memang secara naluri ya pasti ada respon untuk membalas, ya. Nah, beda halnya dengan kalau sudah kejadian, terus nanti, pokoknya mau kebalas dendam, ya. Nanti saya tunggu di depan kampus. Berarti kan dia sudah sebenarnya awalnya sudah selamat ya dari ancaman, tapi sengaja mengatur misalnya apa namanya rencana untuk membalas, ya. Ini beda. Nah, kecuali memukulnya itu ketika dia juga diserang, ya, dengan tujuan untuk menyelamatkan diri itu ya boleh saja, ya. Beda kalau misalnya sudah kejadian, terus kita yang jadi korban ini mengatur strategi untuk balas dendam, itu beda. Ya, jadi perhatikan ininya juga. Bukan berarti ibu bilang tidak boleh memukul sama sekali. Kalau dalam ancaman nyawa kita misalnya terancam, ada hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri, misalnya membalas pukulan, kemudian lari, nah itu boleh. Tapi kalau sudah selamat, misalnya sudah terlanjur babak belur, terus sudah uh, apa namanya, sudah terpisah dari ancaman, kemudian mengatur strategi, ini yang keliru pemilihan keputusannya. Harusnya langsung melapor, ya, harus dilaporkan ke apa namanya ke kampus gitu ya, atau ke satgas, gitu. Baik Ibu, berarti ini kasus pembulian ini tidak bisa langsung dihilangkan oleh pihak kampus, tetapi hanya bisa hilang ketika seorang mahasiswa itu berpikir realistis tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, jadi apakah kekerasan itu bisa hilang 100%? Ya, kita terus berupaya gitu ya untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi. Ya, bukan hanya sasarannya ke mahasiswa, nah, jadi ke dosen pun, ke pegawai pun, karena kan pelaku itu bukan hanya dari mahasiswa, atau maksudnya resiko untuk menjadi pelaku, ya. Jadi ada kemungkinan juga siapapun warga yang ada di dalam lingkungan kampus, yaitu bisa menjadi pelaku, ya. Sehingga apa mungkin 100% bisa hilang? Ya harus tetap optimis dan berupaya, itu intinya. Kalau tidak ada upaya ya kan sama saja nggak mungkin gitu ya. Ya melalui edukasi, adanya UPLBK, Satgas PPKS yang nantinya jadi PPKPT, itu bagian dari bagaimana pemerintah gitu ya, bagaimana perguruan tinggi dengan ada pegangan regulasi ini menjadi apa namanya menjadi pegangan gitu ya untuk kita bagaimana sama-sama melakukan pencegahan dan mengawal ketika ada kasus kekerasan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya dan tentu saja tadi itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri aktivitas ini, Ibu, apakah Ibu bisa memberikan pesan terhadap seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan kampus supaya agar terhindar dari kasus bullying tersebut? Bagaimana sih supaya terhindar dari bullying gitu ya? Jadi supaya terhindar sebenarnya kita harus paham batasan, ya. Kadang kita juga di lingkungan kita menormalisasi kekerasan, ya.
diganggu atau kita mungkin gitu ya merasa itu kan cuman bercanda, sementara kekerasan itu bentuknya bukan hanya fisik tapi juga verbal ya. Atau obrolan-obrolan berbau seksual ya, seksisme, diskriminatif itu menjadi hal yang dinormalisasi. Itu yang sebenarnya kita harus sama-sama gitu ya membangun kesadaran bahwa ada boundaries, namanya tuh batasan bagaimana kita melindungi diri sendiri ya terhadap lingkungan di sekitar kita. Ya, untuk apa ya? Untuk kenyamanan kita secara psikologi, secara emosional, secara fisik. Ya, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita juga berupaya supaya orang lain menghargai diri kita. Ya, sehingga tidak menormalisasi hal-hal yang bersifat kekerasan. Ya, oleh siapapun. Seperti itu. Itu mungkin ya pesan saya. Ya, Ibu, terima kasih Ibu Kiki atas penjelasannya dan saran-sarannya yang sangat bagus. Semoga kita dapat membuka wawasan kita semua hari ini. Nah, benar sekali. Semoga melalui diskusi ini kita semakin memahami bahwa pencegahan adalah langkah utama dalam mewujudkan kampus yang aman, sejahtera secara mental dan berintegritas. Mungkin cukup sekian. Saya Nur Wahyu Adrian. Dan saya Muhammad Hafiz. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.